Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Sabtu, 25 Februari dengan judul Suatu Hari Pengadilan. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Semula kehidupan keluarga kami bahagia. Suami saya bekerja di sebuah perusahaan asing dan saya sebagai ibu rumah tangga. Kami dikaruniai 4 orang anak, namun anak pertama kami meninggal saat dilahirkan. Awalnya kehidupan ekonomi kami sederhana dan masih mengontrak rumah. Namun ketika suami saya diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tempat dia bekerja, kami pun mulai mapan. Dia sering mendapat tugas untuk ke luar negeri sebab perusahaan tersebut memiliki banyak cabang di beberapa negara. Saya sesekali diajak, namun dengan biaya sendiri. Saat itu kehidupan mulai berubah. Suami mulai pulang telat dengan berbagai alasan. Tingkahnya pun mulai aneh. Saya mendapat informasi bahwa ternyata dia tergoda dengan seorang wanita. Saya cari tahu rumah wanita itu, dan saya berhasil menghubungi nomor telepon rumahnya. Yang mengangkat telepon ternyata ibunya. Setelah saya sampaikan keadaan yang sebenarnya, ibu itu meminta maaf dan berjanji akan membantu agar tidak ada lagi komunikasi antara putrinya dan suami saya. Puji Tuhan, saya bersyukur, saya berbicara dengan suami dan kami kembali mengikat komitmen pernikahan. Namun kembali, suami saya berselingkuh. Kali ini dengan wanita yang sedang magang di kantornya. Setelah saya memperoleh nomor telepon rumahnya, saya berbicara dengan ibu wanita itu. Saya terkejut karena ibunya malah membela anaknya. Saya bingung, panik, kecewa, dan benar-benar putus asa. Tanpa pikir panjang lagi, akhirnya saya pulang ke kampung dan membawa anak-anak kami. Dari rasa malu bertemu dengan orang-orang di sekitar saya pun dapat berangsur-angsur pasrah dan berserah kepada Tuhan. Doa Bapa kami yang Yesus ajarkan menjadi kekuatan saya. Saya mengerti makna pengampunan dari kehidupan Yesus. Setelah 3 tahun saya menjalani masa pergumulan, saya dapat mendoakan suami saya agar Tuhan lepaskan dari kuasa kegelapan dunia. Puji Tuhan, anak-anak bertumbuh dewasa. Pendidikan mereka berjalan dengan baik dan mereka aktif melayani di gereja dengan talenta yang mereka miliki di bidang musik. Suatu hari, saya mendengar berita dari keluarga suami bahwa wanita selingkuhan suami saya yang akhirnya dinikahinya itu telah meninggal dunia oleh karena kanker payudara. Saya terhenyak. Tuhan Maha Adil. Kita tak bisa menolak masalah yang datang, tetapi Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa mengatasinya. Apakah hidup kita menderita atau bahagia? Semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi setiap masalah. Walaupun pergumulan kami belum selesai, Tuhan itu sangat baik. Kenyataan bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit adalah bukti dari Allah bahwa Ia telah menetapkan suatu hari di mana Ia akan datang untuk menghakimi dunia dengan adil. Artinya, Yesus kini berada di surga untuk
menyelidiki dan menjadi pengantara kita kepada Bapa. Sambil membawa darahnya, Yesus memohon agar kita diampuni dan dibenarkan, setelah tentunya didapatkan bahwa kita telah menjaga jubah kebenaran yang Kristus telah pakaikan kepada kita itu tidak tercemar. Percayakah Anda akan hal ini? Betapa berbahagia orang yang percaya dan menunggu hari itu, di mana semua akan jelas terbuka dengan terang benderang, sehingga keadilan Allah akan ditinggikan dan dipuji oleh seluruh makhluk hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.